Alhamdulillah. Selamat sore adik-adik semuanya. Sore, 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 perkasa. Cakala. Adik kata Lino bercermin Kak Saruga basingan Kak Jubata. Harus. Perkenalkan sebelumnya nama Kakak Arianus. Kakak di sini ingin memberikan penyuluhan tentang apa itu korupsi dan bagaimana cara memberantas korupsi. Kakak dari siswa Poltekkes ingin ibaratnya memberikan pengalaman, memberikan materi keilmuan apa sih itu tentang korupsi. Jadi pertama kita harus tahu apa itu korupsi ya. Korupsi. Korupsi. Kalau menurut kalian, korupsi itu bisa saja orang mengambil uang secara wewenangnya sendiri, keserakahan sendiri ataupun itu kan. Tapi korupsi ini sudah diatur dalam undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Ini undang-undang yang mengatur apa itu korupsi. Kakak jelaskan ya. Jadi korupsi itu dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, korupsi adalah suatu tingkah laku setiap orang yang dengan sengaja secara melakukan atau melawan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri pribadi, itu ya, perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Itu dia arti korupsi yang sebenarnya dalam undang-undangnya. Kemudian tadi kan kakak ada sebutkan korporasi. Ada yang tahu korporasi? Ya. Jadi korporasi itu, biar kalian lebih memahami lagi, korporasi itu kalau dalam singkatan bisa jadi kekuasaan atau wewenang. Iya, korporasi, kekuasaan atau wewenang. Jadi dalam artian salah melakukan korporasi. Jadi orang yang sebagai pelaku koruptor itu adalah orang yang korporasi. Ibaratnya salah melakukan kekuasaan. Itu dia secara singkatnya ya. Jadi korporasi itu adalah seseorang yang berwenang, berjasa, berkedudukan, dan berkuasa dalam badan usaha yang sah dan dalam suatu organisasi tertentu dengan kesalahan wewenang. Itu diarti dari korporasi. Kemudian ada yang tahu jenis-jenis korupsi itu ada berapa? Tidak. Oke ya, biasanya jenis-jenis korupsi itu ada banyak sekali. Tidak dijelaskan dalam beberapa bentuknya. Tapi ada beberapa yang sudah kakak rangkum. Apa yang jenis-jenis korupsi? Yang pertama itu terkait keuangan negara atau perekonomian negara. Itu korupsi yang pertama yang saya ingin dengar. Jadi para pejabat di atas sana yang salah wewenang itu seringkali menggunakan keuangan negara secara tidak sah ataupun disengaja untuk memperkaya diri sendiri. Itu dia. Kemudian terjadinya suap menyuap. Pernah kejadian waktu tahun kemarin ataupun tahun ini, Bapak Agung Pati kita sudah tahu kan? Nah, itu termasuk kasus suap menyuap, itu dalam termasuk juga kasus korupsi ya, termasuk kasus korupsi itu. Kemudian pelanggaran dalam jabatan. Pelanggaran dalam jabatan itu bisa kita ketahui, misalkan ini, dia tugasnya ini, tapi dia ibaratnya merasa paling atas, merasa paling tinggi. Jadi dia seolah-olah meninggikan dirinya dan ibaratnya salah menggunakan pangkat. Itu dia. Itu termasuk tindakan korupsi juga. Kemudian pemerasan, atau pemerasan. Pasti sudah tahu kan pemerasan? Kalian mengambil uang orang secara
memaksa, maksudnya memaksa orang lain, itu pemerasan. Kemudian perbuatan curang ini termasuk tindakan korupsi juga. Misalkan kalian itu perlombaan, kemudian kalian berbuat curang, itu termasuk kasus dalam korupsi juga. Kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan dana. Pengadaan dana yang misalkan gini, kalian dikasih tugas, misalkan kamu kerjaan kan, dikasih tugas buat menggalang dana di masyarakat, yang diperlukan dana itu hanya 10 juta buat kamu buat proposal, tapi kamu minta dengan masyarakat itu 20 juta, itu dia penggalang dana, seperti itu ya. Kemudian korupsi terkait gratifikasi, ada yang tahu? Tidak tahu. Oke, saya jelaskan lagi ya. Jadi gratifikasi itu sejenis pemberian berbagai bentuk pekerjaan, jabatan atau tugas dengan cuma-cuma tanpa proses seleksi dan tes. Dalam kurung itu melalui orang dalam, itu dia. Misalkan kalian mau jadi tentara ataupun polisi, kalian menggunakan orang dalam, itu termasuk tindakan korupsi ya. Itu termasuk tindakan korupsi. Maka dari itu percaya dengan diri sendiri. Kemudian ini yang sering terjadi di sekitaran lingkungan sekolah. Ini yang sering terjadi di sekitaran lingkungan sekolah. Kalian mencontek. Mencontek itu termasuk kegiatan korupsi ya. Kegiatan korupsi. Jadi korupsi itu bukan hanya melalui uang, tapi korupsi itu bisa saja terjadi dengan mencontek, berbohong, itu dia. Itu termasuk tindakan korupsi. Misalkan kawan kamu mengerjakan tugas ini udah susah payah, kamu datang-datang lihat jawaban kawanmu, itu namanya tindakan korupsi juga. Kemudian korupsi waktu. Ada yang tahu tindakan korupsi waktu? Tidak tahu kan? Oke, kakak jelaskannya. Contohnya misalkan gini, kalian dikasih tugas sama guru kalian, dikasih batas waktu 1 hari kan. Kalian misalkan hari Rabu, kalian dikasih tugas, hari Kamis harus sudah dikumpulkan. Tapi karena kalian merasa capek, merasa malas, kemudian kalian tidak mengerjakan, ya santai saja. Pak guru yang ini orangnya murah hati kok, tidak marah. Lalu kalian kerjakan, kalian kumpulkan, batas waktunya 1 hari, lalu kalian kumpulkannya 2 hari. Itu termasuk tindakan korupsi ya, korupsi waktu itu namanya. Itu termasuk tindakan korupsi waktu. Kalian terlambat, itu termasuk tindakan korupsi waktu. Kalian datang di sekolah, kata menurut peraturan sekolah kan, seharusnya kalian datang jam 7, tapi kalian datang jam 8, kemudian pulangnya jam 12. Menurut peraturan sekolah, kalian pulangnya jam 10. Tidak sesuai itu. Bisa kalian sering sebut itu teladan, tidak datang pulang duluan. Itu dia ya. Itu termasuk tindakan korupsi juga, korupsi waktu namanya. Kemudian penyebab korupsi itu apa saja? Ini kalau menurut kakak ya, kalau di dunia pemerintahan dulu, jadi itu tindakan korupsi itu karena hukuman yang ringan terhadap koruptor. Itu penyebabnya. Karena dikasih hukuman yang ringan, jadi orang-orang yang lain itu merasa hukumannya cuma segini kok, saya di penjara bisa makan enak, bisa jalan-jalan, bisa nonton TV, duduk santai, nanti keluarga datang, kasih kita uang, kita jajan, terserah, mau apa kan dalam ruangan, dalam penjara. Malah ruangan penjara itu kayak hotel. Kemudian pengawasan yang tidak efektif. Ini biasa orang yang berwenang sebagai orang yang bertugas, misalkan kayak KPK, kayak polisi, mereka kan bertugas sebagai pengawasan yang efektif. Karena mereka tidak efektif dalam pengawasan tersebut, jadi terlalaikan. Tindak pelaku koruptor itu makin banyak dan sering terjadi. Itu dia. Kemudian pejabat yang serakah, kalian mesti tahu serakah, ingin memiliki semuanya, itu serakah. Kemudian sistem penyelenggaraan negara yang keliru. Jadi sistem penyelenggaraan negara yang keliru itu bisa disebut ibaratnya apa ya? Keliru. Termasuk kalian tugasnya tapi tidak sesuai dengan apa yang diberikan jabatannya. Itu dia tugas yang keliru. Kemudian penegakan hukum tidak berjalan. Ini sering terjadi, penegakan hukum. Bisa kita tarik kembali. Ini yang berwenang itu sebenarnya polisi dan
KPK yang bertugas sebagai pemberantas anti korupsi, tapi karena penegakan hukumnya tidak baik, tidak pantas, mereka memberikan kenyamanan. Ibaratnya penegakan hukum di negara kita ini masih rendah. Itu dia. Makanya pelaku koruptor di Indonesia ini makin banyak. Ingin memperkaya dirinya sendiri. Kemudian budaya masyarakat yang mengakar. Ya, budaya masyarakat yang mengakar. Misalkan di kita ini saja, kita tarik kembali, misalkan kayak penggalangan dana tadi, dari sekelompok masyarakat yang ingin meminta duit melalui proposal kepada proyek-proyek PT dan apa segala. Mereka seharusnya kan minta uang 10 juta, lalu mereka minta 20 juta. Diproteslah oleh orang yang diminta ini, oleh pihak perusahaan apa segala diprotes. Kenapa ini kok bisa harus lebih gitu? Jadi karena masyarakat ini sudah budaya mereka, ini hanya untuk konsumsi katanya. Ini hanya untuk ini, tidak kami makan sendiri untuk semuanya, padahal itu melanggar. Dia harus sebenarnya yang benar itu harus sesuai apa yang tertera dalam proposal tersebut, jangan meminta lebih. Itu dia mengakar. Tidak ada keteladanan pemimpin. Nah ini sering terjadi. Tidak ada keteladanan pemimpin sebagai pemimpin elit-elitan. Kebanyakan pemimpin zaman sekarang kenapa sering terjadi ketidakteladanan pemimpin? Karena ini mereka kurang pendidikan. Mereka daftar DPR, DPD apa segala, mereka tidak tamat SMA, tidak tamat SMP, mereka bisa jadi DPR. Karena apa? Mereka ikut paket. Mereka sekolah paket atau membeli ijazah orang lain. Karena tidak ada pengalaman pendidikan, dia jadi pemimpin jadi tidak teladan. Tidak ada pendidikannya. Mereka hanya mau saja karena mereka mencari uang. Itu yang sering terjadi. Kemudian bagaimana cara memberantas korupsi? Nah ini perlu kalian mengetahui ya. Jadi sebelumnya kakak jelaskan dulu. Sebenarnya Indonesia ini negara yang kaya. Kenapa kakak bilang seperti itu? Karena negara Indonesia ini ibaratnya masih belum dianggap kaya itu karena itu tadi korupsinya banyak. Kenapa kakak bilang negara Indonesia ini kaya? Ini contohnya di Papua, PT Freeport berkilo-kilo berton-ton itu emas yang diambilnya. Jadi kan negara Indonesia ini kaya, memiliki tanah yang subur. Karena negara Indonesia ini negara yang tropis. Bisa kalian lihat di selain kita ini pohon kayunya besar-besar, tinggi-tinggi, daunnya hijau-hijau. Itu sudah jadi kekayaan kita. Hanya masyarakatnya saja yang tidak mau mengelola. Padahal itu sudah menjadi kekayaan kita. Bagaimana kalau kita misalkan hidup di timur? Misalkan kayak di Mesir, Arab, tidak ada air, tidak apa segala, mereka bisa makan. Itu karena kerja keras. Tapi kita di sini karena terlalu keenakan hidup, banyak pengangguran karena malas. Kita di sana negara Indonesia ini negara yang kaya. Kalau kita manfaatkan, kita lestarikan kekayaan alam di Indonesia ini, kakak yakin negara Indonesia tidak akan menjadi negara yang miskin. Negara Indonesia pasti negara yang maju. Karena kita bisa menjual hasil manfaat alam kita bisa melestarikan, kita bisa menjual, kita tarik kembali dananya, kita kelola, kita buat infrastruktur atau pembangunan yang bisa membangun masyarakat lebih maju. Dari bidang ekonomi, kemudian bidang teknologi apa segala, pasti maju kita. Karena masyarakat tadi banyak pelaku koruptor, banyak pelaku pemalasan, banyak pelaku ibaratnya pengangguran. Itu banyak sekali di Indonesia. Itu faktor penyebabnya. Jadi untuk dari itu kita sebagai mahasiswa sekarang harus bisa belajar memberantas apa itu korupsi. Jadi kakak kasih saran nih ya, cara memberantas korupsi itu ada beberapa yang ingin kakak ajarkan sama kalian. Ini menurut ide kakak ya. Yang pertama itu memberikan hukuman berat pada koruptor. Ini sih bukan tugas kita ya. Jadi memberikan hukuman berat kepada koruptor itu lebih berwenangnya kepala-kepala negara, kayak membuat undang-undang, kayak DPR itu kan membuat undang-undang mereka, Mahkamah Agung apa segala. Sebenarnya ini sangat berguna ini.
memberikan hukuman berat pada pelaku koruptor. Memberikan hukuman berat bagi para pelaku koruptor akan memunculkan efek jera. Hal ini juga dapat menjadi pelajaran bagi seluruh golongan agar tidak melakukan hal yang serupa. Yaitu ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi pemimpin yang berintegritas. Jadi sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa memberi atau memberikan contoh yang baik terhadap bawahan kita ataupun karyawan kita ataupun anggota kita. Itu integritas, harus memberikan contoh yang baik, jangan kita memberikan contoh yang buruk terhadap mereka. Disitulah timbulnya hal-hal yang bisa dilakukan, tindakan korupsi, kekerasan, kriminalitas. Itu dia. Kemudian kita lanjut yang ketiga, memanfaatkan teknologi pada sistem. Memanfaatkan teknologi dalam sistem ini, maksudnya gini, teknologi juga dapat digunakan untuk mempermudah sistem birokrasi, baik di pemerintah, perusahaan, dan lain-lain. Jadi, dengan memanfaatkan teknologi, maka setiap aktivitas dapat dipantau sehingga meminimalisir kesempatan untuk melakukan korupsi. Jadi dengan teknologi ini, kita bisa memperkecil tindakan korupsi. Itu yang kita bisa memantau dengan teknologi melalui internet. Itu dia. Kemudian 4, membangun pendidikan moral sejak dini. Ya, contohnya dari kalian sekarang. Kakak memberikan penyuluhan terhadap kalian apa itu korupsi, apa penyebabnya, bagaimana cara memberantasnya. Ini adalah termasuk tindakan pemberantasan korupsi ya. Jadi kalian dibina sejak kecil, kalian diajarkan sejak kecil hidup bermoral itu seperti apa. Ini sudah menjadi suatu tindakan yang pantas untuk dilakukan kita sebagai seorang pelajar. Kemudian tanamkan nilai religi secara intensitas. Ada yang tahu apa itu religi? Ya, jadi religi itu keagamaan ya. Keagamaan, menurut keagamaan yang kalian tuntut, yang kalian percaya. Kakak juga percaya dengan agama kakak, kalian mesti percaya dengan agama kalian. Soalnya ini, dengan menanamkan nilai-nilai religi, maka dapat berperan memberantas korupsi. Karena setiap agama pada dasarnya tidak pernah mengajarkan perbuatan tercela. Pasti tidak akan kan melakukan perbuatan tercela. Maka dari itu, orang-orang yang beriman biasanya tidak akan terjemaah dalam tindakan korupsi. Itu dia. Kemudian yang keenam, supremasi hukum yang kuat. Supremasi ini kekuatan tenaga, itu adalah supremasi. Nama lainnya. Dengan membangun supremasi hukum yang kuat, maka pelaku-pelaku koruptor tidak menemukan celah untuk melancarkan aksi mereka. Itu dia. Jadi dengan kekuatan tenaga kita bersama, kita kerjasama untuk memberantas korupsi, maka korupsi tersebut akan hilang dengan sendirinya. Gitu ya. Kemudian yang terakhir itu menutup celah internasional. Nah, ini sering terjadi. Meskipun mereka tidak korupsi di negara kita, tapi ini dapat merugikan negara kita. Karena apa? Ini banyak pelaku koruptor itu melakukan pencucian uang di negara lain. Pencucian itu ibaratnya mengelola keuangan negara di negara lain. Itu dia. Secara ibaratnya secara tidak diketahui oleh pemerintah, semaunya sendiri mengelola hal tersebut untuk keuntungannya sendiri. Itu dia. Maka dari itu banyak koruptor yang melakukan pencucian uang dan menyembunyikan di negara lain. Ini ya. Dengan menutup celah internasional, maka para koruptor akan lebih mudah dicari ataupun ditembak. Jadi mereka itu ibaratnya kayak diperangkap gitu, dikasih perangkap. Apa yang mereka lakukan tindakan koruptor di negara lain pasti akan ketahuan. Itu dia cara menuntutnya. Jadi hanya ini yang dapat kakak sampaikan bersama kalian, apa itu arti korupsi dan bagaimana cara memberantasnya. Itu tadi ya. Kalian paham kan ya maksud kakak? Ya. Oke. Jadi hanya ini yang dapat kakak sampaikan bersama kalian. Kalian cerna baik-baik. Kalian ajarkan juga ini kepada kawan-kawan kalian semuanya. Di sini bukan hanya kakak memberikan
ibaratnya tugas kakak di sini bukan hanya memberikan materi sama kalian, tapi dengan hal tersebut lah kalian bisa membuktikannya dengan kakak nantinya. Siapa tahu kalian nanti terus jadi ibaratnya jadi presiden, ini jadi DPR, ini jadi kepala ibaratnya kepala negara, ini misalkan jadi menteri, ini jadi dokter, jadi pemimpin rumah sakit, dan ini ibaratnya jadi mahkamah agung. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Kalian sudah bisa diajarkan dari sejak dini ini. Kalian harus mengetahui apa itu korupsi, bagaimana cara memberantasnya, bagaimana cara melakukannya terhadap sekolah. Kalian tahu tindakan mencontek itu kan termasuk salah satu korupsi di sekolah. Nah, dan sekarang kakak ajarkan sama kalian. Jadi baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan, tidak panjang lebar. Sebelumnya kakak ucapkan terima kasih ya semuanya.